Halo pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Abbas dari Sinode GKI di Tanah Papua. Pada tanggal 8 hari ini kita akan bersama-sama mengikuti renungan firman Tuhan dari Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang pada saat ini akan terambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 12a. Sebelum kita merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Mu bagi umat-Mu dan bagi semua orang yang mendengar siaran dan menyaksikan Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu akan memenuhi kami dalam terang Roh Kudus, supaya kami mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami buka, baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Demikian firman Tuhan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12a. Dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen mula-mula sampai kita hari ini pun mengakui kalau keselamatan itu hanya terjadi di dalam Yesus. Mengapa demikian? Karena ada pemahaman kita oleh iman kita bahwa Yesus itu juru selamat. Sehingga di dalam segala hal dia menjadi sesuatu yang dipercaya, diimani karena diyakini Yesus memberikan keselamatan itu. Dan itu betul menurut kesaksian Alkitab. Nah, ini juga yang melatar belakangi kenapa Rasul Paulus ketika dia berada bersama dengan kisah yang dihadapi dari cerita Rasul Paulus terhadap kisah Yohanes dan Petrus ketika diperhadapkan di depan mahkamah agama. Itu mereka dituding karena mereka itu mengikut Yesus dan itu tidak benar, sehingga orang-orang percaya pada waktu itu harus dicari dan dibunuh. Lalu apa upaya pembelaan diri, apologet dari orang Kristen waktu itu? Mereka meyakini bahwa sekalipun dilakukan atau dibuat mereka menjadi tidak berdaya, tapi iman mereka selalu berkata, hanya Yesus yang akan menyelamatkan. Hanya Yesus yang dipercaya itu yang mampu memberikan jalan yang baru. Jadi kesaksian pertama-tama yang terjadi ini adalah kesaksian Petrus dan Yohanes karena paham bahwa keselamatan yang terjadi ini di dalam Yesus itu dikarenakan mereka berada dalam kesesakan hidup. Didera dalam pengadilan, diadili. Dan kalau salah-salah kan pasti jatuhnya juga, kalau orang Kristen itu kan rata-rata biasa dibenci. Tidak disukai. Bahkan kadang dibilang kafir. Tapi bagi kita tidak soal. Kalau manusia sendiri yang menyebut itu, yang penting bukan Tuhan yang bilang itu. Kita tetap berdoa untuk mereka semua. Karena tidak ada yang bisa menggantikan di hati orang percaya itu nama Yesus. Yesus, Yehuwa, Syua. Yehuwa itu Tuhan. Syua itu menolong. Jadi Yesus itu artinya Tuhan menolong. Menolong kita dari dosa, menolong kita dari kesulitan hidup, menolong kita dari segala sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, menolong kita untuk keluar dari penganiayaan, tekanan hidup yang tidak mampu lagi kita pikul. Oleh karena itu, saudara-saudara,
pengakuan tentang Yesus itu yang adalah memiliki satu keselamatan, tidak ada nama lain selain Dia, itu bukan berlaku bagi orang Kristen lalu, tapi hari ini orang percaya, warga GKI di tanah Papua, bahkan setiap orang yang menyaksikan tentang Yesus ini, mereka percaya bahwa keselamatan itu hanya terjadi dan dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kalau pengakuan akan Petrus dan Yohanes yang disaksikan lewat tulisan-tulisan para rasul ini mau menunjukkan kepada kita. Pertama, bahwa mereka pun sekalipun menghadapi sidang pengadilan mahkamah agama, nama Yesus menjadi hal yang utama. Menjadi sebuah keyakinan bahwa Yesus yang sanggup membawa keluar dari persoalan ketidakadilan. Ingat, kadang kita juga diperlakukan seperti itu, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Ketidakadilan sering melanda kita, tapi percayalah, Yesus tidak tutup mata untuk mendengar doa kita, untuk mendengar apa yang kita perlukan. Yesus sementara melihat apa yang kita lakukan dan Dia siap menolong ketika orang berseru kepadanya. Tidak ada nama lain di kolong langit ini kecuali namanya yang akan membawa kita kepada keselamatan, kehidupan yang kekal. Mulailah hari ini kita berjalan bersama dengan Yesus yang kita yakini punya keselamatan. Dengan begitu, maka kemanapun kita pergi, Yesus akan selalu menuntun, menemani, dan menyertai kita dalam segala hal. Sekalipun kadang kita harus jatuh dalam dosa, tapi Tuhan selalu mengangkat kita dan membuka lebar pintu pengampunan supaya setiap orang tidak menjadi sesat dan dia kembali kepada jalan yang disiapkan Yesus. Untuk apa? Kita menuju hidup yang kekal bersama Dia. Itu sebabnya mengapa Yohanes dan Petrus meyakini bahwa hanya Yesus yang mampu membawa kita ke sana. Saudara mau dibawa oleh Yesus? Percayalah, serahkan hidupmu mulai hari ini. Dia akan menuntunmu kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik bagi kami sehingga hari ini kami boleh mempersiapkan diri dalam terang dan dasar firman yang kami dengar untuk mengakui bahwa dalam segala hal yang kami buat dan kami lakukan ketika kami mengenal dan menyebut nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau juga sanggup merubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau sanggup untuk memperbaiki dari yang sudah rusak menjadi lebih baik dari sekarang. Kami berdosa, kami tidak layak, tetapi di dalam nama Yesus kami percaya kami akan menjadi orang yang selalu baik dan diberkati di dalam nama-Mu. Dengarkan doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari Grahasara Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, kita telah menyaksikan siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kita percaya Tuhan memberkati semua kru, semua badan pekerja klasis, kawan-kawan sekerja, para pendeta, guru jemaat penginjil, dan seluruh majelis jemaat, penatua, dan syamas, bersama badan pelayan unsur yang ada di Klasis GKI Yapen Selatan. Dia akan selalu memimpin dan menyertai. Mari kita majukan Injil Kristus ini dengan segala keadaan. Dia yang selalu setia akan menolong, menuntun, memimpin kita dalam segala keadaan. Sampai bertemu pada siaran Tabura Injil mendatang. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan. Sekian, terima kasih.